Sepasang mata tanpa mengawasi dua sejoli yang lagi dimabuk cinta. Sore itu Ani dan Andi tidak menyadari bahwa dari tadi ada sepasang mata yang selalu mengawasi mereka berdua. Ani dan Andi sudah 2 bulan kini menjalin hubungan yang serius, dilandasi oleh rasa saling cinta dan kecocokan. Mereka berdua tampak bahagia jalan sore itu, menikmati senja sore. Sang surya pun tenggelam di ufuk barat. Ani dan Andi bergegas mempercepat langkahnya pulang. 15 menit kemudian, sampailah mereka berdua di rumah Ani. Dari kejauhan suara adzan maghrib sayup-sayup terdengar berkumandang. Waktu maghrib telah tiba. Suara-suara binatang malam mulai terdengar bersaut-sautan. Andi kemudian berpamitan untuk segera pulang. Dia kemudian menghidupkan motornya dan segera bergegas melaju meninggalkan rumah Ani. Tampak senyum bahagia di raut wajah Andi. Hatinya berbunga-bunga. Hari itu, dia bisa berdua bersama Ani. Motor pun melaju pelan, tapi pasti menerobos sunyinya malam itu. Dalam hati ingin rasanya Andi segera melamar Ani dan menikahinya. Perasaan Andi kini semakin mantap dan yakin kalau Ani adalah jodohnya yang kelak akan menurunkan anak-anaknya. Bayangan dalam otak Andi terbang mengiringi laju sepeda motornya. Bulan pun berganti dan hubungan Ani dan Andi semakin lengket saja. Dan alhamdulillah kedua keluarga merestui hubungan mereka berdua untuk dilanjutkan ke arah pernikahan. Dan waktu itu pun tiba. Akhirnya Ani dan Andi duduk sebagai pasangan pengantin yang dipenuhi rasa bahagia. Di sisi lain, di suatu tempat tampak seorang pemuda yang lagi galau dan gelisah bercampur gundah. Dialah Bagas. Bagas masih tak bisa menerima dengan kabar Ani dan Andi menikah. Karena dari dulu Bagas sangat mencintai Ani. Tetapi cinta Bagas ternyata bertepuk sebelah tangan. Ani menolak cinta Bagas dan lebih memilih Andi. Karena Ani tahu akan sifat dan tabiat dari Bagas yang kasar. Berbeda dengan Andi yang orangnya ramah dan sopan. Hari pun berganti. Ani dan Andi tampak ceria sebagai pasangan muda yang baru saja menikah. Dunia seolah milik mereka berdua. Hari-hari mereka lalui dengan kegembiraan. Kemana-mana, mereka selalu berdua. Sungguh serasi kehidupan kedua sejoli ini. Mereka berdua tidak menyadari kalau di atas kebahagiaan mereka ada seseorang yang lagi menyimpan dendam yang amat besar kepada mereka, terutama kepada Ani. Dendam yang diakibatkan oleh kasih yang tak sampai atas sebuah penolakan cinta, dan cinta bisa membutakan siapa saja. Suatu malam, Bagas mendatangi rumah seorang dukun yang terkenal akan ilmu santetnya. Sakit hati yang dialami oleh Bagas telah membutakan hatinya. Bagas ingin membuat Ani menderita. Tampak laki-laki parubaya berjenggot. Dialah Mbah Darmo. Bagas segera mengutarakan maksud kedatangannya pada Mbah Darmo. Mbah Darmo hanya manggut-manggut, tanda dia paham apa yang diingini oleh tamunya yang satu ini. Yo, aku wis ngerti apa karepmu. Setelah kesepakatan tercapai, segera Mbah Darmo melakukan ritual gaib untuk mengirimkan santet dan jin-jin perewangan untuk mengganggu kehidupan Ani. Mbah Darmo kemudian memejamkan kedua matanya dan segera ia membaca mantra untuk melancarkan aksinya. Asap dupa kemenyan segera memenuhi ruangan tempat prakteknya dan bau wangi-wangian mulai merebak tercium hidung. Tak lama kemudian muncullah
sosok raksasa yang sangat besar. Terdengar suara tawa yang menggelegar. Di sisi lain, Ani yang sedang tertidur tiba-tiba kaget terbangun. Ani merasakan ada yang aneh di dalam kamarnya, yang tiba-tiba berubah pengap dan dingin. Ani belum menyadari kalau ia telah mendapat kiriman-kiriman setan jahat yang kini telah masuk ke dalam rumahnya dan siap mengganggu dan mengusik kehidupannya. Pagi pun tiba. Ani terbangun pagi itu. Suara-suara burung membangunkannya. Tapi kali ini berbeda. Ani merasakan tubuhnya yang pegal-pegal dan terasa berat. Ia bangun sendirian karena malam itu Andi lagi keluar kota. Ani merasakan hal yang aneh, tak seperti biasanya. Ia merasakan hal ini saat bangun tidur. Waktu pun berlalu, dan sejak malam itu, Ani sering kerasukan dan berteriak-teriak. Hal itu terjadi antara 2-3 kali dalam seminggu. Semua keluarga dibuatnya cemas, terutama Andi suaminya. Entah kenapa Ani bisa kerasukan. Dan yang lebih parah lagi adalah kini tubuh Ani mulai lemas, tubuhnya mulai kurus, padahal asumsi makannya normal seperti biasanya. Sudah beberapa kali Andi membawa Ani untuk periksa ke dokter. Namun, penyakit Ani sulit dideteksi. Setiap diperiksa selalu saja nihil. Tak ada tampak jenis apa penyakit yang lagi diderita oleh Ani. Namun Andi dan keluarga juga tak putus asa untuk berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Ani. Sudah beberapa kali juga Andi memeriksakan Ani dan diobati dengan pengobatan alternatif. Tapi hasilnya juga nihil. Tak ada kemajuan sama sekali. Kini Ani sering kerasukan dan semakin lama tubuhnya semakin kurus tak berdaya. Atas saran dari temannya, Andi segera bergegas menuju Pondok Gus Soleh yang berada di kota sebelah. Perjalanan pun ditempuh dengan penuh harap-harap cemas. Sesampainya di Pondok Gus Soleh, Andi diterima dengan sangat ramah. Andi kemudian mengutarakan dan menceritakan semua permasalahannya. Gus Soleh hanya tersenyum, faham dengan apa yang diutarakan oleh Andi. Gus Soleh berjanji besok malam beliau akan datang ke rumah Andi. Setelah selesai, Andi pun berpamitan pulang. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam itu sekitar pukul 8 malam, Gus Soleh dan 2 santrinya tiba di rumah Andi. Saat baru tiba di rumah Andi, Gus Soleh sudah merasakan energi-energi negatif dan jahat yang berseliweran menyelimuti rumah Andi. Beliau merasakan aura yang sangat jahat yang lagi mencengkeram rumah Andi. Aura jahat kematian yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka dengan keluarga Andi. Gus Soleh kemudian segera membaca doa dan segera menetralisir aura-aura gelap penghalang. Akhirnya aura-aura negatif itu pun menghilang. Gus Soleh kemudian masuk dan mendapati Ani yang tengah terbaring lemas di ranjang. Sungguh kasihan, gadis yang dulunya cantik dan manis itu kini tubuhnya kurus kering. Gus Soleh segera mengobati dan menetralisir aura jahat yang menguasai tubuh Ani. Setelah Gus Soleh membaca ayat-ayat ruqyah, tiba-tiba Gus Soleh melihat munculnya sosok setan gemblung yang bertubuh besar gendut berkepala botak. Sosok tersebut tampak tak senang dan marah akan kehadiran Gus Soleh. Maka terjadilah pertempuran tak kasat mata antara Gus Soleh dan setan gemblung itu. Berkat ilmu yang dimilikinya dan atas izin Allah, setan gemblung akhirnya dapat ditaklukkan dan kini kembali ke pengirimnya. Gus Soleh mengatakan kalau sakitnya Ani adalah akibat dari kiriman semacam santet atau guna-guna dengan perantara setan atau jin. Lebih jelas lagi ada orang yang dendam kepada Ani hingga tega mencelakai Ani, dan orang itu adalah Bagas,
laki-laki yang cintanya pernah ditolak oleh Ani. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.